200 T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing. Mau nyalurin kemana? Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai bea cukai dirumahkan. Sejak pertama kali menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa langsung menunjukkan arah kepemimpinan yang tegas dan berani. Fokus utamanya diarahkan pada penguatan fiskal, disiplin anggaran, serta upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global dan domestik. Gaya koboynya membuat sang Menkyu bahkan mencapai kepercayaan publik yang cukup tinggi. Berikut ini sederet gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa sejak pertama kali menjabat. Yang pertama, mengenai gebrakan suntikan 200 triliun rupiah ke perbankan. Setelah dilantik, Purbaya langsung menempatkan 200 triliun rupiah ke bank-bank BUMN Himbara. Tujuannya untuk memperkuat likuiditas perbankan dengan memakai dana mengendap di Bank Indonesia. Dengan kebijakan ini, pemerintah mulai melihat naiknya pertumbuhan kredit hingga akhir 2025. Termasuk peningkatan uang beredar serta broad money yang tumbuh lebih kuat. Menkyu Purbaya yakin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke atas 5,5% di akhir 2025. Yang kedua, soal menarik anggaran kementerian yang tidak terserap. Menkyu Purbaya meminta kementerian mengembalikan anggaran mereka yang tidak terserap. Menkyu ingin setiap rupiah APBN digunakan secara prioritas. Kementerian Keuangan bahkan sampai menerima 4,5 triliun rupiah per pertengahan Desember 2025 dari anggaran yang dikembalikan kementerian dan juga lembaga. Dana yang dikembalikan ini dipakai untuk proyek strategis, bantuan sosial, hingga cadangan fiskal. Gebrakan ketiga dengan meminta dana APBD yang tidak terserap. Menkyu Purbaya mengatakan 234 triliun dana pemerintah daerah masih nganggur hingga kuartal 3 2025. Kemendagri juga bergerak cepat dan meminta daerah mempercepat realisasi APBD 2025. Jawa Barat melalui Gubernur Deddy Mulyadi bahkan kini melaporkan APBD Jawa Barat setiap harinya di media sosial pasca keputusan dari Purbaya tersebut. Selanjutnya, memprioritaskan menarik investor asing dengan transfer teknologi. Menkyu Purbaya menegaskan Indonesia terbuka bagi investasi asing, namun tujuannya jangka panjang. Pemerintah jadi lebih selektif menerima investasi luar negeri dengan prioritas investor untuk transfer teknologi. Purbaya ingin Indonesia meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, bukan sekedar menambah angka investasi. Yang terakhir, Menkyu Purbaya juga mengancam akan membekukan bea cukai. Menkyu Purbaya mengakui citra bea cukai tidak baik dan perlu perbaikan serius. Purbaya kemudian memberikan waktu 1 tahun pada Presiden agar bea cukai bisa berbenah. Jika tidak berubah, operasional instansi ini akan dibekukan. Purbaya juga menegaskan 16.000 pegawai DJBC bisa dirumahkan jika tidak ada perbaikan. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama pun berjanji akan melakukan evaluasi dan juga koreksi. Kebijakan-kebijakan ini menegaskan komitmen dan transparansi, disiplin anggaran, serta penguatan ekonomi nasional. Tahun 2025 menjadi saksi awal transformasi fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.